Anda kembali bersama saya Davi Pratama di Breaking News, pemirsa, dan kita akan kembali menuju ke pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita kembali saksikan. Lihat di depan puing-puing bangunan pondok pesantren yang tadi ambruk diperkirakan pada pukul 14:49 waktu Indonesia Barat pada saat para santri diperkirakan sedang melaksanakan sholat asar. Dan saat ini proses evakuasi masih berlangsung, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang langsung menyaksikan proses evakuasi di sana. Dan kami mencoba untuk menghubungi rekan kami di sana. Ada Yoyo Agusta di sana. Yoyo? Yoyo, bisa dengar suara saya? Oke, Yoyo, bagaimana situasi evakuasi saat ini? Kami mendengar informasi bahwa alat berat sebenarnya tidak bisa digunakan karena khawatir bangunan di sana kembali runtuh. Ya, betul. Kita dapat kami laporkan bahwa meski di tempat alat berat namun malah pasti didorong karena sehingga sampai saat dapat pastikan saya ada bahwa alat berat masih terpasang di dekat lokasi rumah. Petugas dari alat lain melakukan proses evakuasi secara massal antara kembali ke dalam. Baik, Yoyo, kami ingin konfirmasi sekali lagi, informasi yang Anda dapatkan, sudah ada berapa korban yang berhasil dievakuasi, dan apakah korban itu dievakuasi dalam keadaan selamat atau tidak, dan berapa lagi yang saat ini diprediksi ada di dalam reruntuhan? Ya, kita dapat kami lakukan para korban evakuasi untuk dapat Ya, baik. Sambil kami perbaiki kualitas audio kami bersama rekan Yoyo, kita melihat pemirsa di sisi sebelah kanan layar kaca Anda adalah proses evakuasi yang saat ini masih berlangsung di dalam pondok pesantren Al-Khozini. Dan memang saat ini juga kami mendapatkan informasi evakuasi dilakukan secara manual, tidak menggunakan alat yang menimbulkan getaran karena dikhawatirkan reruntuhan atau bangunan bisa kapan saja runtuh akibat getaran dari alat evakuasi yang dilakukan oleh petugas. Untuk itu evakuasi masih dilakukan dengan cara manual, di mana petugas gabungan saat ini masih berusaha mengeluarkan korban yang saat ini tertimbun di bawah reruntuhan. Yoyo, kalau dari posisi Anda berada saat ini, Anda bisa jelaskan kepada kami apa aktivitas yang dilakukan oleh petugas, apa yang sedang diupayakan oleh petugas untuk mengevakuasi korban di sana? nampak saya Anda bahwa tampak tim melakukan koordinasi saat ini belum terlihat jelas aktivitas tim basarnas yang telah masuk di dalam
karena kami tidak bisa masuk ke area depan karena adanya polisi yang pasang ambulans sudah keluar masuk area pondok pesantren dengan membawa korban luka. Baik, ada tambahan alat berat yang didatangkan ke lokasi. Total ada berapa alat berat di sana? Secara manual pengurusan elektrik batangnya dan juga masih belum berikan tanda-tanda para korban. Ya, kembali ke Baik, Yoyo, tadi juga kami dapat informasi terdengar suara rintihan, kemudian minta tolong dari bawah reruntuhan. Kalau dari posisi Anda berada saat ini, apakah suara itu terdengar dan apa yang dilakukan oleh petugas? Ya, halo. Suaranya kurang jelas, mohon maaf. Baik, Yoyo, tadi kami mendapatkan informasi masih ada suara rintihan di bawah reruntuhan gedung. Apakah Anda mendengar suara itu dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas menjangkau suara itu? Ya betul, memang tadi seperti informasi ada informasi bahwa terdengar suara rintihan. Namun saya masih terus melakukan upaya untuk menjangkau sumber dari suara tersebut. Mungkin karena dilakukan secara manual mereka tim basarnas terus melakukan komunikasi atau melakukan cara agar mereka bisa mencapai dengan bersuara. Dan bisa dilihat di dalam laporan Anda bahwa proses koordinasi terus dilakukan oleh Basarnas untuk mengatasi supaya bisa melakukan evakuasi para korban reruntuhan yang masih terjebak dalam reruntuhan bangunan. Demikian kembali ke Baik, Yoyo, sambil kami tunggu audio dari Anda, bisakah Anda bergeser ke tempat yang lain agar laporan Anda terdengar dengan jelas dan visual yang Anda perlihatkan kepada kami dan pemirsa di rumah juga bisa terlihat jelas, Yoyo? Ya, pemirsa, bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Banjar Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo ambruk pada Senin sore, kurang lebih pada pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Struktur bangunan lantai 3 dan 2 ambruk. Material semen dan kayu berjatuhan hingga menimpa bangunan paling dasar, di mana di tempat itu masih ada para santri yang sedang melaksanakan sholat asar. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah santri yang sedang sholat asar tertimpa bangunan roboh. Kami belum mendapatkan informasi secara pasti berapa total santri yang sedang sholat asar pada saat kejadian berlangsung. Namun informasi terakhir yang kami terima tadi sudah ada 1 orang korban yang dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur. Visual yang Anda sedang saksikan, pemirsa, adalah visual terkini dari rekan kami Yoyo Agusta yang saat ini berada di luar Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sambil kami coba hubungi kembali Yoyo Agusta karena tadi terkendala sambungan audio. Yoyo. Yoyo, dari pantauan Anda apa yang menjadi kendala petugas untuk mengevakuasi korban?
Ya. Baik, pemirsa, sambil kami menghubungi kembali rekan kami Yoyo Agusta di sana, ada keterangan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak tentang evakuasi tadi. Ini bangunan masih belum stabil, jadi alat berat dipakai untuk mencoba menyangga titik-titik yang sangat rentan itu tadi. Oksigen dan minuman dipastikan harus bisa diberikan kepada anak yang masih terjebak di dalam. Ya. Informasi yang Pak Wagub terima, ada berapa korban di dalam ini? Ini masih kita pastikan. Ya, mohon doanya teman-teman. Kita fokus satu komando dipimpin oleh Basarnas, Pak Didit namanya. Beliau memimpin, tapi semua elemen BPBD, Kabupaten, Provinsi, dan TNI Polri turun untuk memastikan operasi ini dapat full dukungan peralatan dan personil. Konstruksinya, ini besi-besinya juga ada. Maka dari itu kita membuat kondisinya besi, ada besi 6, 10. Nah ini standar konstruksinya itu tidak sesuai. Ya. Sehingga kalau ada izin semuanya kita akan mengeluarkan terkait INV-nya ya sesuai dengan konstruksi. Kalau kedatangan ini kan konstruksinya belum berizin kemarin karena tempatnya cukup. Baik, berarti renovasi bangunan ini nggak ada izin dari Pemkab atau bagaimana Pak Bupati? Kalau ini kita belum memastikan ya, coba nanti kita pastikan ya, apakah ini ada izinnya atau tidak. Kalau biasanya pondok itu dibangun dulu baru izin. Nah, biasanya seperti itu. Nah, mana hari ini kita berupaya semaksimal mungkin gimana cara menyelesaikan persoalan yang ada rubuhnya masjid yang ada di Pondok Al-Fuji. Karena ini masih ada anak kecil, masih ya. Nah ini kita alat berat kita upayakan hari ini dan segera datang biar karena kita ada cepat. Dari informasi yang ada bangunan baru ini tadi ada aktivitas atau enggak Pak Bupati ya? Ini tadi kan anak-anak kan sholat. Ya anak-anak sholat, ada di sana. Ya ada tor di atas, akhirnya rubuh semua. Nah ini kita perkirakan yang lebih hampir 300-an barangkali ya. Ini kita masih belum tahu. Semuanya berbaik, nanti dulu aja kita tidak bisa menyampaikan, gitu ya. Ya. Kemudian tindak lanjutnya sendiri bagaimana dari Pemkab Sidoarjo dengan kejadian ini Pak Bupati? Ini kita sudah menyiapkan, nanti kita mitigasi ya, terkait bangunannya seperti apa kita belum tahu ya. Dan nanti kita mitigasi hasilnya seperti apa, dan nanti ini dimandatkan oleh Pak Wagub, intinya kita akan mengikuti proses seperti apa, biarkan nanti dan segera ada penanganannya. Evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Evakuasi dilakukan ekstra hati-hati mengantisipasi ada korban yang terjebak di dalam reruntuhan. Tim SAR gabungan bersama relawan setempat masih berupaya mencari dan mengevakuasi korban yang saat ini masih terjebak di dalam reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini. Mereka harus bekerja hati-hati lantaran diduga masih ada santri yang terjebak. Untuk mempermudah memindahkan puing, petugas mendatangkan ekskavator. Sejumlah ambulans juga telah didatangkan ke lokasi untuk membawa korban ke rumah sakit. Informasi yang kami terima menyebut insiden berawal dari pekerjaan pengecoran yang dilakukan di lantai atas yang berlangsung sejak pagi. Dugaan sementara pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Dan pemirsa, kami akan mencoba kembali menghubungi rekan kami di sana, ada Pramono Putra. Pramono. Ya, Pramono, bagaimana Selamat malam. Situasi evakuasi saat ini dari tempat Anda? Ya, hingga saat ini proses masih berlangsung dan kelihatannya petugas juga masih mencoba koordinasi lagi. Petugas kelihatannya istirahat untuk kemudian nanti akan kembali mencari korban yang masih ada di dalam. Saya mencoba untuk mendekat. Jadi kondisinya seperti ini. Ini adalah salah satu titik tempat korban masih tertutup. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya mencoba untuk berkomunikasi dengan petugas BPBD
Basarnas. Saya Ya, Pak. Pak, mundur Pak. Tolong Kondisi saat ini bagaimana, Pak? masih labil Mas, ininya Mas. Masih labil ya? Iya, Pak. Korban masih ada di dalam atau bagaimana ini? Oh, kita ada yang berwenang, ada yang lebih berwenang. Oke, siap. Baik, rupanya saya juga tidak diperkenankan untuk mendekati lokasi yang runtuh karena kondisinya masih membahayakan, mengkhawatirkan. Baik, Dan untuk Pramono. update-nya, saya mencoba saat ini mendekati ke Bupati Sidoarjo, Bapak Subandi, untuk mengetahui update hingga malam ini bagaimana proses penanganan terkait dengan runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, selamat malam Pak Bandi. Ya, update untuk malam ini bagaimana Pak Bandi? Ada kita gerak terus sampai evakuasi korban yang di dalam ya. Kita antara Basnas, Provinsi Jawa Timur, BPBD, BPD Kabupaten Sidoarjo, PU ini ada kita lakukan. Ya, karena ini masih ibu, evakuasi di dalam, alat berat selesai kita jalankan. Nah, mudah-mudahan nanti masih sudah selesai. Semua alat berat sudah siap, kita sudah ada siap alat berat dan dua. Dan nanti tinggal kita gerakkan semuanya. Mudah-mudahan hari ini untuk evakuasi di dalam yang masih hidup, ini sudah segera kita tangani. Nanti ya, biarkan nanti dari Basnas, BPD semua bekerja. Berarti malam ini ada berapa alat berat yang disiagakan untuk proses evakuasi ini, Pak? Ini sudah ada 3 ya, ada 3. Tinggal kita menunggu saja. Ya, kalau ini sudah evakuasi dalam sudah bisa, alat berat kita gerakkan semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai. Yang di dalam nanti akan kita tahu berapa yang meninggal. Ya, karena hari ini yang di rumah sakit sudah ada 32 yang sakit, ya, yang kena korban ya. Nah ini tinggal yang di dalam. Tapi yang dalam mudah-mudahan nanti ada masih selamat, ada yang meninggal. Karena tadi yang sebelah timur, ini ada yang sudah meninggal sebelah barat ya. Ada meninggal 2 yang masih bisa untuk kita ambil korbannya. Nah yang 1 masih bisa, nah ini cuma nanti kita ambil tangannya, harus kita amputasi ya. Karena ini sudah hancur, mau diambil tidak bisa. Oh, berarti kalau dari indikasi ada berapa korban yang masih hingga saat ini masih tertimpa runtuhan ini Pak Bupati? Kalau kita melihat korbannya kita belum bisa, karena kondisional tadi kan kegiatan waktu itu kan sholat asar, ya. Yang di dalam orang berapa kita belum bisa menentukan, cuma yang sudah ada di rumah sakit ada 32. Ya, kemudian untuk keluarga korban sendiri bagaimana Bupati? Ini yang ada yang datang ke sini menangis, kemudian mempertanyakan. Nah ini tidak lanjut dari Pemkab Sidoarjo bagaimana? Tadi kita sudah sampaikan, kita suruh data santri yang ada di sini berapa totalnya. Nah biarkan nanti semua dimitigasi. Nah kalau nanti tidak kita data semua, mitigasi kita juga nggak tahu. Apakah nanti orang tua ini anaknya masih ada atau tidak, kita masih belum tahu ya. Semua biarkan nanti dimitigasi, semua sudah jelas baru kita sampaikan. Berarti Ya. malam ini pasti dievakuasi, pasti selesai dengan alat berat atau bagaimana Pak Bupati? Hari ini bisa, tidak bisa harus selesai. Nanti hari ini kita tunggu sampai selesai, alat berat sampai selesai, baru kita nanti baru bisa berikan laporan. Ya. Sementara kondisi reruntuhan ada di tengah-tengah bangunan ini, bagaimana Pak? Tadi kita masih tunggu kalau alat berat ini bisa kita lakukan, nanti kita potongi sambil nanti tunggu alat berat dan lain semuanya. Karena BPD sudah siap, dari Basarnas, dari Provinsi sudah siap, Sidoarjo siap, semua sudah siap. Nah, kita tunggu aja dulu ya. Total ada berapa petugas yang disiagakan untuk evakuasi malam ini Pak Bupati? Kita nggak ngitung ya, cuma ini tadi semua sudah kita kerahkan semuanya dari provinsi, dari kabupaten cuma kita kerahkan, tidak kita menganggarkan kita untuk kita. Oke, baik. Ya, kasih ya. Terima kasih Pak Bupati. Baik pemirsa, itu tadi Bupati Sidoarjo Haji Subandi yang telah memberikan keterangan terkait dengan proses evakuasi bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini yang runtuh sore tadi. Dan saat ini petugas BPBD Basarnas rupanya sedang beristirahat dan melakukan koordinasi untuk nanti melanjutkan kembali proses pencarian. Jadi ini benar-benar tertutup. Petugas hanya mengizinkan orang-orang yang menggunakan helm yang bisa masuk ke dalam
lokasi reruntuhan. Jadi sejumlah awak media berada di luar dan juga keluarga korban juga sudah mulai berdatangan. Mereka rata-rata menangis karena keluarga atau saudara mereka berada atau menjadi korban dari runtuhnya pondok pesantren Al-Ghazini ini. Saya berusaha untuk mencoba mencari pimpinan pondok untuk konfirmasi ya, permisi ya. Monggo. Baik. Nah, ini saya sekarang berada di salah satu ruangan di mana keluarga korban berkumpul di sini menunggu bagaimana kelanjutan dari proses evakuasi. Ini salah satu. Bu, ibu anaknya di sini, Bu. Saya, Pak. Kenapa? Saya ada di sini. Anak saya selamat. Saya juga di sini, satunya selamat. Dan satu di sini masih ada di rumah. Oh, ini belum ketemu, Bu. Belum ketemu, tinggal anak saya di sini. Terus bagaimana nih, Bu? Menunggu, Bu, ya? Oh, harapannya bagaimana, Bu? Hanya Allah yang bisa berselamatkan. Hanya Allah yang bisa berselamatkan. Ya. Baik. Ini tadi pemirsa salah satu keluarga korban yang menunggu. Jadi semua keluarga korban dikumpulkan dalam satu ruangan yang berada di sisi timur bangunan yang runtuh. Nah, ini adalah kondisi bangunan saat ini yang runtuh. Pramono? Ya, Pramono. Ya. Tadi Anda sempat berbincang dengan keluarga santri di sana. Boleh digali lagi lebih dalam informasi apa yang Anda dapatkan, bisa Anda dapatkan dari keluarga santri, barangkali mereka mendapatkan informasi sejak kapan, kemudian kronologis yang disampaikan oleh petugas kepada keluarga korban seperti apa, dan juga informasinya yang mereka terima seperti apa secara detail. Bisakah Anda menggali informasi dengan keluarga korban yang lain, Pramono? Ya, jadi intinya keluarga korban masih menunggu semuanya dan memang agak sulit untuk mewawancarai keluarga korban karena mereka rata-rata memendam rasa haru yang sangat, sehingga mereka lebih banyak memilih diam. Oke, kalau perwakilan Pramono, kalau perwakilan pengurus pondok pesantren di sana, apakah ada otoritas yang bisa memberikan informasi kepada Anda? Atau Anda sudah mendapatkan informasi dari otoritas pondok pesantren? Ya, ini saya masih terus berusaha untuk mencari pengasuh pondok. Tadi sempat ada namun menghilang kemudian. Oke, sambil Anda mencari, Pramono, tadi Anda sempat berbincang dengan Bupati Subandi. Informasi yang didapatkan dari Bupati, saat ini sudah ada berapa korban yang dievakuasi ke rumah sakit dan bagaimana kondisinya, kemudian jumlah yang diduga saat ini masih berada di bawah runtuhan. Kalau menurut keterangan Bupati Sidoarjo, tadi ada 32 korban luka yang dibawa di rumah sakit. Namun untuk korban meninggalnya masih belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya, karena memang pendataan ada di Basarnas untuk malam ini. Demikian. Baik, Pramono,
dari pantauan Anda sejak tadi berada di lokasi, apa sebenarnya yang menjadi kendala petugas dalam mengevakuasi korban yang saat ini ada di reruntuhan? Ya, jadi kalau kita lihat dari bangunan yang runtuh, ini betonnya cukup tebal. Jadi bangunannya cukup kokoh. Karena kita lihat, mencoba lebih dekat lagi. Nah, inilah samping bangunan yang roboh. Cukup tebal, sehingga petugas harus membelah bangunan ini. Harus membelah bangunan yang runtuh yang bangunan segede ini, kemudian untuk mengambil korban yang masih ada di dalamnya, khususnya yang ada di lantai 2. Dan belum bisa dikonfirmasi sebenarnya berapa jumlah yang ada di dalam, karena semua masih menerka-nerka. Nah, ini harus dibelah oleh petugas evakuasi, sementara kanan kirinya ini ada bangunan pondok juga. Jadi yang pertama mungkin harus mensterilkan area yang roboh ini untuk kemudian dibongkar dengan menggunakan alat berat. Ada sebuah ekskavator yang sudah disiagakan. Ini tinggal menunggu pelaksanaan. Dan tentunya belum bisa dipastikan dimulai jam berapa nanti. Namun tadi Bupati Sidoarjo Haji Subandi memastikan malam ini harus selesai evakuasi. Malam ini semua korban harus dievakuasi apapun kondisinya. Demikian. Oke, sudah ada target artinya ya yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo dalam mengevakuasi korban di sana. Kemudian tadi juga kami sempat mendapatkan informasi ada suara dari bawah runtuhan yang diduga suara korban yang masih hidup yang memohon pertolongan. Anda sempat mendengar itu, Pramono? Ya, betul. Tadi saya sempat mendengarnya sendiri. Saya mendekat dan saya tadi berusaha mengambil gambar, namun sayangnya dilarang oleh petugas karena memang faktor keamanan. Kita tidak memakai helm, akhirnya kita mundur. Dan saya dengar sendiri ada korban yang meminta tolong tadi dari dalam. Kemudian saya keluar dan sekarang rupanya petugas tampaknya sudah mulai istirahat sejenak. Mereka mengumpulkan tenaga sambil koordinasi untuk mencari jalan bagaimana evakuasi terbaik untuk para korban nantinya. Demikian. Pramono, dari informasi yang Anda dapatkan, sebenarnya bangunan musola ini dibangun sejak kapan? Apakah memang baru dibangun atau hanya direnovasi? Ya, jadi kalau informasi yang kita terima dari beberapa sumber termasuk dari Bupati Sidoarjo dan juga beberapa santri, yang roboh ini adalah bangunan renovasi yang mana di bawahnya itu sudah digunakan untuk aktivitas. Sementara atapnya itu dilakukan pengecoran. Jadi meskipun bangunan belum 100% selesai, tuntas, namun bangunan yang lantai bawah ini digunakan untuk aktivitas santri. Sehingga tadi di saat sholat asar berjamaah, tiba-tiba bangunan ini runtuh. Dan di bawah itu ada sejumlah santri yang sedang melakukan sholat asar berjamaah. Nah, dari informasi yang kami peroleh, itu di bawah digunakan sholat jemaah, atasnya ada aktivitas pengecoran. Oke. Yang ditandai dengan adanya keretakan, kemudian akhirnya runtuh. Oke. Sehingga meskipun belum selesai, namun sudah digunakan di lantai dasarnya. Demikian. Oke, Pramono, ini penting, informasi yang Anda sampaikan sangat penting. Artinya, jika pada saat sholat asar berjamaah, aktivitas pengecoran masih berlangsung di lantai atasnya, ada dugaan bahwa yang menjadi korban di bawah reruntuhan tidak hanya santri, namun juga ada pekerja yang sedang bekerja di atas tersebut yang diduga juga menjadi korban. Nah, ini yang hingga saat ini belum kami peroleh datanya. Kami belum bisa memastikan
Karena itu pun tadi keterangan dari Bupati Sidoarjo, dari Bapak Subandi yang mengatakan terkait dengan kondisi bangunan yang runtuh ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, saya berusaha untuk mencari pihak kepolisian. Dalam hal ini mungkin dari Kapolres Sidoarjo. Baik, ini di depan saya sekarang ada Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing. Komandan mohon izin perkembangan hingga evakuasi penyelamatan. Ya, totalnya sendiri dari hasil pemeriksaan sementara ada berapa, Dan? Oh, kemudian dari hasil pemeriksaan sementara, Dan, apakah ada dugaan kecelakaan atau bagaimana di runtuh ini? Belum, nanti masih kami melakukan keterangan-keterangan termasuk dari saksi maupun dari korban yang selamatan. Oke, baik, berarti ini kondisi bangunan belum 100% selesai dan saat roboh, tapi sudah digunakan di bawahnya. Dan ada penambahan bangunan. Oh, ada penambahan bangunan di atasnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan langsung Bapak Kapolres Sidoarjo. Baik, Pramono. Ya baik, pemirsa, sambil kita menunggu audio dengan Pramono kembali stabil, jangan kemana-mana pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut.